ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, dan ku berlari padamu, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu Tuhan. Bukan kuat kami, bukan gagah kami Tuhan, tapi oleh Roh Kudus yang ku kan melompat sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia ya Tuhan. Dan ku berlari padamu, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu Tuhan, pada perkataan-Mu, pada isi hati-Mu Tuhan. Bukan kuat kami, bukan gagah kami Tuhan. Ya Roh Kudus yang ku kan melompat sampai ku pandang wajah-Mu, dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, pada perkataan-Mu Tuhan. Bukan gagah kami ya Tuhan. Roh Kudus yang ku kan melompat sampai ku pandang wajah-Mu, dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu Tuhan, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu Tuhan, pada perkataan-Mu Tuhan Yesus. Bukan kuat kami Tuhan, kami ada di sini. Bukan gagah kami Tuhan, kami ada di sini. Tapi karena anugerah-Mu yang ku kan melompat sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup Tuhan, biar ku hidup
hidup Tuhan, yang buat kami hidup ya Tuhan. Bukan kuat gagah kami ada di sini, tapi karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Anugerahkanlah bagi kami Tuhan hati yang lembut, yang siap mendengarkan firman-Mu pada pagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Pagi ini sebenarnya bukan jadwal saya, tapi kami sudah bersepakat dengan Pak Rudolf. Pak Rudolf tadinya mau bicara ada di pelayanan lain, tapi berubah schedule-nya. Terus saya lihat tadi Pak Rudolf ada di sini. Loh, Pak Rudolfnya ada, Pak Rudolf aja, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, saya aja. Jadi kami berganti, Pak Benas. Beliau nanti tanggal 24, ya Pak ya. Baik. Begitulah sehatinya para pendeta-pendeta muda di tempat ini, sehingga komitmen kami untuk terus memberikan pelajaran-pelajaran kepada jemaat itu tetap ada, karena kami tahu bahwa kita bersama-sama dalam pelayanan ini sedang disiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di depan ini. Bukan hanya para pelayan, tapi semua jemaat Tuhan dirindukan oleh Tuhan untuk masuk ke dalamnya. Amin. Oleh karena itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima setiap minggu, nanti setiap di rayon, itu semuanya dalam kaitan membangun rohani kita. Para gembala-gembala wilayah, para ketua-ketua persekutuan memfasilitasi persekutuan-persekutuan. Walaupun ada pola baru hari ini, tapi tetap intinya adalah dalam pembinaan jemaat. Oleh sebab itu setiap kita diharapkan antusias untuk bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan pelayanan tadi. Pastor Daniel lagi ada di Medan, Ibu yang ada di sini. Baik, hari ini kita akan bicara mengenai kenapa sulit percaya. Kata-kata ini sebenarnya cukup kita butuhkan, tapi kita tidak tahu di mana persoalannya. Lalu saya memunculkan kenapa sebenarnya sulit untuk percaya. Meskipun kita tahu akibat percaya itu adalah sesuatu yang besar yang mau kita dapatkan gitu. Tapi kita kadang-kala tidak sampai kepadanya. Karena apa? Karena memang kita menjadi tidak percaya. Roh Kudus hari ini mungkin berduka kepada kita. Kita mengatakan bahwa kita orang percaya. Lalu kita merasa bahwa kita memang sudah orang percaya. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, ketika dihadapkan dengan banyak persoalan, kita menjadi ragu akan kepercayaan kita. Kita memang tidak sebutkan, tapi terjadi dalam pikiran kita. Kita memang tidak bilang bahwa aku tidak percaya, aku tetap percaya. Tapi sebenarnya ketika lebih dalam kita merenungkannya, bahwa sebenarnya kita sulit untuk percaya. Kenapa? Karena di dalam kita melihat sesuatu, di dalam pikiran kita itu sudah tercipta satu persepsi, gambaran yang besar mengenai sesuatu hal. Sudah ada terpolakan di pikiran kita, ada sesuatu yang sudah digambarkan, kata orang image. Sudah ada terpatri bagi kita. Kalau kita bicara mengenai ular, kita bilang ular. Orang yang punya pengalaman yang pahit dengan ular, dia begitu mendengar ular, mungkin dia langsung refleks. Tapi bagi orang yang biasa tak pernah punya pengalaman pahit dengan ular, dengar ular dia biasa aja. Oh ular, oh ular. Berbeda dia. Demikian juga kita. Kenapa kita melihat atau mendengarkan, menghadapi persoalan-persoalan itu berbeda-beda. Karena kita punya pengalaman mengenai hal itu
berbeda-beda. Itu sebabnya kita disuruh oleh Rasul Paulus untuk terus berpikir seperti Tuhan berpikir. Ini bagaimana? Aku manusia, bagaimana seperti Tuhan berpikir? Ya, seperti Tuhan berpikir, memang begitulah kita disuruh untuk berpikir. Kita ada banyak pelajaran-pelajaran yang lalu bagaimana Hawa jatuh ke dalam dosa dan Adam juga jatuh ke dalam dosa. Yang digoda oleh iblis adalah pikirannya. Baru dia bertindak, melakukan yang salah. Oleh karena itu, hari ini, pagi ini, kita mau mencek, melihat bagaimana pemikiran kita sebenarnya, bagaimana persepsi kita mengenai sesuatu. Pak Tosa itu memelihara anjing ya di rumahnya. Nggak tahu sekarang. Dulu saya pernah dengar anjingnya mantap, semantap anjingnya Pak Jerry, ya. Nah itu saudara kan akan berpikir macam mana lah mantapnya itu. Saudara belum bisa membayangkan karena kita belum pernah melihat itu. Tapi kita akan bisa membayangkan bagaimana anjingnya Pak Tosa itu, hebatnya anjingnya Pak Tosa itu. Lalu apa tingkah-tingkah anjing itu sehingga kita membuat terpesona? Bagaimana kita membandingkannya dengan anjing Pak Jerry? Kalau memang masih ada anjingnya, enggak tahu saya anjing ini ada hari ini atau enggak gitu. Setahu saya ada dulu gitu. Kalau persepsi kita tidak pernah kita dijelaskan apa sebenarnya anjing Pak Tosa itu, seperti apa dia. Nah kita tidak bisa membayangkan itu. Tapi ketika kita dijelaskan oleh Pak Tosa, anjing saya itu begini, 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 begini. Meskipun kita tidak pernah melihatnya. Suatu ketika kita bilang, seperti anjing Pak Tosa. Langsung kita terbayang, oh anjing Pak Tosa seperti yang dia jelaskan, begini, begini, begini. Gitu. Begitulah pikiran kita bisa dibentuk dengan sesuatu pengalaman, dengan sesuatu penjelasan yang membuat kita punya gambaran yang utuh mengenai sesuatu. Kita tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Kita hanya dengar dari laporan Alkitab. Tapi bagaimana kita bisa mempercayai itu? Karena banyak informasi yang kita dengarkan mengenai Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi kuat. Aku tahu Tuhan itu seperti ini. Kau pernah jumpa dengan Tuhan Yesus? Tidak pernah. Tapi kita pernah berhubungan dengan roh dengan dia. Sehingga kita merasakan begitulah Tuhan Yesus. Jadi meskipun kita tidak pernah jumpa dengan dia secara daging, secara fisik, kita punya gambaran yang jelas. Sehingga kita bisa menjadi lebih percaya akan sesuatu. Kalau persepsi kita sudah jelek mengenai sesuatu, maka kita tidak bisa mempercayainya. Tadi malam saya tiba-tiba buka siaran televisi, baru mulai peresmian pembukaan PON, Pak Menas. Tertarik saya. Kenapa? Pikiran saya beberapa minggu ini dibayangi bahwa Papua akan hancur, Papua akan diganggu dari PON. Siapa yang mengganggu? Kelompok bersenjata katanya. Kelompok pengacau katanya. Nah saya sudah berpikir ini pasti nanti ada gangguan. Karena apa? Saya dipenuhi dengan informasi bahwa kejadian-kejadian sebelum PON terjadi, itu terjadi banyak gangguan-gangguan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok yang ingin terjadinya kekacauan. Saya ikuti sampai terakhir. Tak ada terjadi apa-apa. Meriah sekali, luar biasa. Stadion yang paling terbesar di Asia Tenggara. Bangga juga, walaupun orangnya di Papua, jauh di sana. Artinya apa? Gambaran-gambaran yang saya dengar mengenai sesuatu mempengaruhi persepsi saya, sehingga bisa saya tidak percaya akan terjadi kelancaran dalam proses peresmian. Nah, pikiran yang salah itu begitu juga terjadi dalam pikiran kita hari ini. Setiap hari kita disodorkan dengan pikiran yang baik, yang jelek, yang baik, yang jelek. Ada banyak tersaji bagi kita. Begitu kita bangun tidur, kita mulai melihat ada informasi baik, ada informasi yang jelek. Lalu kuncinya di mana? Terserah kita. Kita mau pilih yang mana? Karena kita diberikan kebebasan untuk memilih itu. Tapi pada kebanyakan kita, kenyataannya kita lebih memilih
tertarik pada satu masalah, kejadian yang sifatnya negatif. Ada peribahasa, gara-gara nila setitik rusak susu sabalanga, kata Pak Toman. Ya, setitiknya dia. Begitulah hal yang kecil bisa merusak yang baik selama ini. Kira-kira begitu dia. Sampai-sampai dibuat bahasa begitu. Nah, ada banyak hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Ibu-ibu melahirkan anaknya dengan biasa, normal, sehat, ya. Lalu kita tiap hari kita sehat. Lalu sakit aja sedikit kita, baru flu sedikit, oh, COVID, kita bilang gitu. Langsung terganggu kita. Padahal ada banyak yang baik yang Tuhan berikan bagi kita, dimunculkan satu gejala bagi kita, goncang kita. Coba cium dulu. Sudah hilang penciuman enggak, kita bilang gitu. Makin kita lihat, cocok-cocokkan gejala-gejalanya. Kenapa? Ini lagi ngetrendnya COVID kan kira-kira gitu. Iya, aku makan Indomie enggak ada rasanya. Padahal karena enggak masuk bumbunya kira-kira gitu. Udah hilang perasaanku. COVID mungkin ini gitu. Padahal lupa masukkan bumbu Indomie Pak Eri. Ya? Kenapa Pak Eri suka Indomie gitu. Pikiran kita disuguhkan kepada fakta-fakta, ada banyak fakta-fakta, lalu kita memilih malah yang jelek. Kenapa? Itu tabiat manusia. Dan itu menggerus rasa percaya kita. Itu menghilangkan, menurunkan kadar percaya kita. Semakin banyak kita mendengar informasi-informasi yang negatif, maka itu membentuk pikiran kita menjadi mudah berpikir bahwa tidak mungkin terjadi yang baik. Akibatnya apa? Rasa percaya kita turun. Kita sudah kuat dalam firman Tuhan. Lalu kita teringat karena kehidupan kita ini kita telah dibentuk oleh siapa? Orang tua kita. Dibentuk oleh guru favorit kita dulu waktu di SD, di SMP, di SMA. Terpatri itu. Mungkin oleh pelatih-pelatih musik kita. Ada kata-kata motivasi yang sampai kepada kita. Teman-teman kita. Kawan-kawan bisnis kita. Atau mungkin majalah-majalah. Atau tontonan-tontonan kita. Ya. Hari ini orang yang sering menonton satu televisi mungkin jadi kurang percaya kepada pemerintahan ini. Satu stasiun maksud saya. Saya tidak usah sebut stasiunnya mana. Kalau sering dia menonton stasiun itu, dia jadi agak sedikit kurang percaya dengan pemerintah. Karena apa? Sering disuguhkan kegagalan-kegagalan, kekurangan-kekurangan pemerintah. Tapi di satu stasiun lagi, begitu kita optimisnya dengan pemerintahan hari ini. Karena yang disodorkan adalah apa yang dibuat, apa yang direncanakan, apa yang terjadi. Optimis kita. Dari contoh tadi, itu membuat kita terpengaruh persepsinya. Mengapa orang pembunuh tidak merasa dia berdosa? Dia tidak merasa dia salah. Karena bacaan-bacaan mereka adalah bacaan-bacaan yang sepaham dengan tindakan mereka. Mengapa orang-orang gay, orang-orang homoseks, lesbian, tidak merasa dia bersalah? Karena bacaan-bacaan mereka adalah mengambil cerita-cerita positifnya kegiatan yang mereka lakukan. Tidak ada merasa berdosa. Lalu kita bilang, kau berdosa? Tidak. Kenapa? Karena bacaan-bacaan mereka mendukung pada kegiatan yang mereka lakukan. Tidak ada kata dosa sama mereka. Artinya apa? Artinya mereka terpersepsikan sesuatu itu menjadi baik karena apa yang terasup bagi mereka. Guru-guru SD kita dulu bilang, oh kalau kau mau hebat, kau harus bekerja, kau harus belajar keras. Ya, kau hanya bisa berhenti kalau untuk mandi dan makan saja. Terobsesi dia. Akhirnya apa? Maniak dia kerjanya. Apa? Belajarnya. Belajar terus. Sehingga sosialisasinya, hubungan dengan yang lainnya berkurang. Memang dia masuk ke universitas ternama, tapi begitu mencari kerja, dia sulit sekali. Kenapa? Di dunia kerja tidak hanya diminta keahlian dia,
Tapi bagaimana dia bisa bekerja dalam tim? Itu dia gagal. Kenapa? Yang dia tahu dari gurunya dulu adalah kalau dia belajar keras, maka dia akan sukses. Memang dia bisa masuk universitas terbaik. Tapi setelah itu dia menjalani kehidupannya, dia begitu berdiam diri, takut melihat orang, gak bisa bersatu dalam tim, selalu bertentangan dengan tim yang ada di dalam dia. Berantakanlah dia punya kerjaan, gak berhasil dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika banyak pengalaman-pengalaman bagi kita, hari ini bisnis bilang, teori-teori ekonomi mengatakan bahwa supply demand, begitu banyak permintaan, maka harga akan naik. Begitu permintaan turun, ya, harga turun. Hukum ekonomi bilang supply demand, permintaan tergantung kepada supply yang ada. Kalau banyak orang yang meminati sesuatu, maka harganya akan dibuat menjadi tinggi atau rendah, atau permintaan rendah, harga menjadi tinggi. Coba kita lihat Starbucks hari ini. Banyak yang minta, banyak yang butuh. Harusnya kalau banyak orang butuh, harganya kan harusnya enggak laku kan? Padahal orang berbondong-bondong biarpun harganya tinggi dibuat, dia diminati orang juga. Harus dirubah teori-teori itu. Ya. Walaupun harga tinggi, itu bisa juga permintaannya menjadi tinggi. Apa artinya itu semuanya? Orang-orang bisnis bilang, kalau kau mau jadi kaya, kerjalah sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya. Sehingga orang Kristen pun tidak percaya lagi ada berkat Tuhan. Dia mengira bahwa karena kerja kerasnya lah, maka dia bisa berhasil secara bisnis. Firman Tuhan bilang, pada saat kau tidur, aku memberkatimu. Kok bertolak belakang? Berarti tidur-tidur aja lah kita. Enggak juga begitu gitu loh. Ya, jangan disalahkan. Tidur-tidur aja lah kita. Perbanyaklah tidur supaya lebih banyak kesempatan Tuhan bisa memberkati kita. Salah dia. Tapi ketika kita kerja keras pun, hari Minggu pun bisnis kita buka terus. Berhenti hanya 2 jam saja, habis itu pergi lagi kita bisnis. Karena kita diisi informasi oleh teman-teman bisnis kita. Testimoni-testimoni orang yang bilang yang dia berhasil secara bisnis, dia mengatakan bahwa aku berhasil karena aku kerja keras, katanya gitu. Oke, itu dia alami. Tapi bagi Tuhan, hari ini jemaat Tuhan di tempat ini, termasuk saya mempercayainya. Saya harus kerjakan bagian saya, tapi bagian Tuhan itu menuntaskan apa yang mau Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Amin. Kalau begitu sikap kita, maka kita tentunya punya waktu yang lain untuk kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan. Itu sebabnya kita tidak punya alasan bilang, aku tak punya waktu untuk melayani. Aku tidak punya waktu untuk bicara hal-hal yang rohani. Kenapa? Kalau aku punya segala sesuatu, aku punya uang, aku bisa melakukan segala sesuatu. Itu udah gagal, kawan. Sudah banyak orang berjanji seperti itu. Pokoknya nanti gampanglah itu untuk melayani itu. Kalau sudah punya uang aku, udah punya aku fasilitas mobil apa segala, aku melayani Tuhan. Tidak ada itu. Itu tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Di dalam mempercayai Tuhan, sebenarnya dibutuhkan adalah bagaimana proses kita dibentuk oleh Tuhan. Karena kalau naik, turun. 1 bulan kita percaya, 1 bulan lagi kita menghilang. 1 bulan kita bisa baca firman, 1 bulan kita bisa merenungkan firman. Tapi ketika kita tidak lakukan dengan radikal, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan teratur, maka akan sulit iman percaya kita akan tumbuh. Mari kita lihat di 1 Kejadian 1 ayat 11 dan 12.
Mari kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Ini cerita bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Satu kita lihat dari Kejadian 1 ayat 20 dan 21. Kita baca lagi. Kejadian 1 ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Kalau tadi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, yang Kejadian 1 ayat 20 ini menceritakan bahwa Allah menciptakan binatang-binatang, ikan-ikan di air. Yang terakhir kita lihat penciptaan manusia di Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca. Kejadian 1 ayat 26, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Apa arti ketiga kelompok ini? Ini mau menceritakan bahwa ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia perintahkan itu tumbuh dari tanah. Artinya tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari tanah. Begitu kita cabut tumbuh-tumbuhan tadi, terlepas dari sumbernya, dia akan mati. Demikian juga ikan katanya tadi. Allah memanggil ikan-ikan dari air, dari laut. Begitu kita pisahkan ikannya dari lautnya, dari airnya, ikannya akan mati. Ini bicara soal kematian. Begitu juga dengan kita manusia, digambarkan di 1 Kejadian 1 ayat 26, bahwa manusia dipanggil oleh Allah dari dirinya sendiri. Tumbuh-tumbuhan dari tanah, ikan dari air, manusia itu diciptakan dari Allah, dari gambaran Allah. Ketika kita tercabut dari sumber kita, matilah kita secara rohani. Itu sebabnya kita menjadi sulit percaya kalau kita dipisahkan dari sumber ciptaan kita. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sedang dipisahkan, kita tercabut dengan pencipta kita. Yang kita katakan ia adalah sumber kehidupan kita. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Semua orang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu berkuasa. Tapi tidak terjadi dalam hidup kita. Akhirnya orang mengolok-olok kita. Orang mengolok-olok kita. Mana Tuhan kau yang besar itu? Tinggal kelasnya kau. Mananya? Kursi di rumahmu pun tidak bisa kau ganti. Mananya? Pakaianmu pun bau terus gitu. Mananya? Ya? Orang tidak bisa melihat kebesaran Tuhan dari kita karena kita sendiri tidak bisa mencapainya apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ini bukan angan-angan. Ini yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ada yang nerima, ada yang tidak. Tapi Tuhan sudah secara hukumnya sudah memberikan. Tuhan bilang kau tinggal percaya saja, kau terima. Tapi karena pengalaman-pengalaman tadi membentuk persepsi kita, turun kepercayaan kita. Sehingga kita meragukan Tuhan. Tuhan bingung. Kau bilang kau orang percaya, tapi kau tetap kecil.
Kau tetap tidak memiliki apa-apa. Kau tetap tidak suka cita. Kita sepertinya tidak berhak meminta atau menerima apa yang sudah Tuhan janjikan. Lalu di mana salahnya? Ketika kita tercabut dari pencipta kita, kita menjadi mati secara rohani. Ketika kita mati secara rohani, tidak berfungsi lagi kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan ketika kita hidup di dunia, tidak jalan lagi. Lalu tapi saya hidup, ya kau hidup, tapi hanya hidup karena keinginanmu sendiri. Banyak terjadi, banyak. Ada orang yang dari lahir sampai matinya, dia hanya memikirkan kehidupan pribadinya sendiri saja. Dia hanya mementingkan atau dia hanya sempat berpikir mengenai dia saja. Dia tidak sempat lagi berpikir bagaimana memberi kepada orang lain. Dia tidak sempat lagi untuk melakukan bagaimana aku melayani orang lain. Tidak sempat lagi itu. Kenapa? Kehidupannya sendiri pun miskin. Perlu ditolong. Rohaninya jatuh bangun. Dia sendiri bergumul dengan kehidupan dia. Bagaimana dia bisa berfungsi untuk menjadi dampak, menjadi baik, menjadi bisa bermanfaat bagi orang. Enggak terjadi lagi. Padahal kata Tuhan, aku ciptakan kau satu demi satu untuk rancangan yang mulia. Kita beda-beda profesi, tapi Tuhan mau pakai kita dalam profesi kita masing-masing. Apapun profesi kita, itu bermanfaat bagi Tuhan. Apa manfaatnya bagi Tuhan? Tidak tahu saya, tanya aja sama Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai kita. Sekecil apapun bayangan kita, besarkah atau terhormat menurut kita, bagi Tuhan itu perlu semuanya. Dia menghargai itu. Malah dia mau melimpahkan banyak lagi kepada kita. Hanya kita sulit untuk percaya. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman masa lalu tadi. Karena apa yang disodorkan dunia, itu yang terpukau oleh kita. Kita tadinya tidak suka sepatu Nike. Tulisannya Nike, bacanya Nike. Tapi begitu kita tonton sepak bola, wah di situ iklannya Nike. Besok kita minta sama mak, belilah Nike mak. Mama ini kampungan, naik mak, sekarang naik, tidak ada Adidas itu, naik sekarang mak katanya. Tergila-gila orang dengan naik. Kenapa? Itu mempesona dia. Dia ketika itu tiap hari disodorkan oleh dia, maka itulah yang menjadi paling penting bagi dia. Jangan kita bilang bahwa aku ini tetap menjaga kerohanian aku. Aku baca buku rohani kok. Aku dengar kaset rohani kok. Kata Tuhan itu pendukung saja. Alkitab inilah firman Allah. Boleh, jangan bilang tak boleh baca buku-buku rohani. Saya koleksi buku-buku rohani, saya suka, saya baca-baca itu. Dengar lagu-lagu rohani itu bagus. Tapi jangan tinggalkan firman Allah. Yang di mana? Yang di dalam Alkitab ini. Karena apa? Karena inilah sumbernya. Ketika ada satu fakta yang kita lihat negatif, karena kita persepsi kita sudah dipatrikan dengan pengalaman-pengalaman itu, kita tidak merefer lagi, tidak menghubungkan, membandingkan lagi dengan ini. Tapi kita lebih banyak untuk bisa menyelesaikan persoalan kita, tanya ilmu pengetahuan. Tapi kata firman Tuhan di sini, ketika kau mempunyai sesuatu janji yang belum terjadi, kata Tuhan kita tanyakan lagi apa kata firman. Karena itulah yang dikerjakan oleh Abraham. Kalau kita lihat Abraham dengan Lot, ya. Mari kita lihat ada contoh yang dialami oleh Abraham. Abraham itu begini, supaya cepat saja saya gambarkan. Abraham dengan Lot itu sangat kaya, tinggal di satu wilayah. Lalu karena sudah semakin banyak ternak mereka, maka penjaga-penjaga ternaknya ini mulai bentrok. Oh ini punya Abraham, oh ini punya Lot, oh ini no. Mungkin gitu ya, saking banyaknya kekayaan itu udah bukan makin damai-damai, tapi makin cakar-cakaran gitu loh. Gini, ini diceritakan dalam kondisi Abram. Dulu nama terakhirnya Abraham dengan Lot.
Abraham ini digambarkan bahwa pikiran Abraham ini seperti yang Allah rancang. Ia memberitahukan Abraham untuk melihat pada bintang-bintang di langit karena itu adalah gambaran dari keturunannya. Artinya apa? Abraham itu dijanjikan oleh Allah, dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dia akan punya keturunan yang besar. Lalu Abraham ini memegang teguh janji itu, walaupun belum terjadi. Nah, kita lihat dalam ceritanya bagaimana dia mempersembahkan anaknya. Padahal janji Tuhan adalah lewat Ishak ini dia akan menjadi bapa segala bangsa, keturunannya akan menjadi banyak. Pada suatu kesempatan, ini ceritanya kita semua tahu, bahwa Abraham ini disuruh mempersembahkan anaknya ini. Padahal anaknya ini, lewat anaknya inilah nanti, Ishak inilah nanti akan banyak keturunan. Dia berpikir seolah-olah pada saat itu kontradiktif. Allah sudah berikan, kok Allah mau tarik? Gitu juga kita, mungkin hari ini. Tuhan bilang Tuhan mau pakai aku, tapi kok aku hari ini sakit? Sakit, berulang-ulang sakitnya. Ini contoh, saya tidak ada sakit hari ini. Ya, kita mungkin sakit gitu loh. Padahal kata Tuhan, aku mau memakai engkau ke bangsa-bangsa. Macam mana sakit Tuhan begini? Mau pakai ke Pulau Rupat, misi. Kemana misi? Uang enggak ada. Beli odol mau kasih oleh-oleh ke sana pun, beli odol, beli sikat gigi, enggak ada duit. Mana? Enggak ada. Sepertinya kan kontradiktif kan? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Mau pergi sekarang pakai PCR, uang. Hah? Mau pergi naik pesawat, uang. Katanya mau pergi. Ini macam mana? Di mananya aku pergi? Kemana? Oh, ke tetanggaku. Mau pergi ke tetangga pun bakar bensin. Capek beli Indomie, capek kan karena haus lapar gitu loh. Ada biaya, mana uangnya? Sepertinya kontradiktif. Allah sudah bikin janji, tapi mana kita bilang? Enggak terjadi. Tapi Abraham pada saat disuruh mempersembahkan anaknya, walaupun kontradiktif, dia kerjakan juga. Dia tarik anaknya, dia ikat, dia siapkan kayu bakar. Hatinya sedih enggak? Sedih, tapi di dalamnya dia percaya. Dia tidak sulit untuk percaya. Dia tetap percaya, apalah maksud Tuhan nih? Dikasihnya Ishak lewat ini yang nanti, atau nanti ada adiknya lagi atau apa ya? Dia berpikir, pasti berpikir seperti itu. Tapi dia kerjakan juga apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan dilakukannya juga. Hari ini kita bisa bertanya, kenapa dia bisa sekuat itu? Ya? Dia percaya itu. Nah, sementara Lot, mereka kan udah berbagi wilayah nih. Oh, supaya tidak berkelahi anggota kita, pisahlah kita. Abraham bilang, silakan Lot, kau pilihlah di mana tempat yang kau suka. Kau pilih dulu. Orang yang memilih pertama itu kan tentu dia pilih yang terbaik kan. Ini atau itu, ini atau itu. Nah, dia dikasih kesempatan pertama. Abraham tidak takut. Kenapa dia nggak bilang pertama? Akulah di sini, kaulah yang di sana ya. Tidak bilang. Dia sangat percaya bahwa apapun yang dia pilih, tempat itu mau subur tidak subur, Tuhan bisa suburkan. Kira-kira begitu dia punya berpikir pada saat itu. Lalu dia biarkan Lot, tidak takut dia. Atau kalau kita mungkin mengadakan suatu jamuan mungkin di sini, silakanlah siapa yang mau duluan. Oh, duluan dia ngapa? Mana pahanya itu dulu ku ambil gitu bilang. Mau ambil yang terbaik dulu gitu. Tidak ada masalah. Orang dapat belakangan pun akan dapat berkat. Kira-kira begitu. Lot diceritakan dalam cerita ini, dia memilih tempat yang baik menurut mata dia. Memang secara fisik tanah itu tanah lebih subur. Lebih subur. Tapi diceritakan pada akhirnya bahwa Lot ini dia tidak menghormati Allah, dia tidak menanggapi firman Allah dengan serius. Digambarkan dia dan keluarganya pada ujungnya adalah hancur. Kalau kita lihat perbedaan kedua tokoh ini, Abraham senantiasa memegang janji Tuhan. Dia tetap percaya, dia tidak sulit percaya. Si Lot ini, dia malah terjun hidup dalam apa yang dia lihat secara fisik. Di Sodom dan Gomora, dia makin mendekatkan tempat tinggalnya ke Sodom dan Gomora.
Padahal Sodom dan Gomora itu adalah pusat kejahatan, pusat prostitusi. Kehidupan orang di situ jahat. Karena hari demi hari dia tinggal dalam habitat kejahatan, maka dia sepertinya sudah biasa melakukan kejahatan. Enggak ada lagi porsi untuk Tuhan bisa datang sama pikiran dia. Kalau kita hari ini lebih banyak memberikan porsi makan kita dengan hal-hal yang jahat, yang bukan daripada Tuhan, kita berpotensi menjadi pengikut Lot. Dan rasa percaya kita sulit untuk bertahan ada dalam kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pagi ini kita mau diingatkan Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin dipakai Tuhan dengan maksudnya Tuhan. Sekali waktu saya menonton film, jarang saya menonton film, tapi sekali-sekali saya nonton film juga. Saya lihat bagaimana digambarkan vampir itu kan yang menerkam orang itu. Vampir masuk ke gereja, ambil salib, patahkannya salib, lalu dia keluar dengan gagahnya. Wah. Ini kan ceritanya tidak lazim gitu loh. Ya. Tapi si pembuat film ingin menciptakan, mengotori pikiran-pikiran orang-orang bahwa sekarang vampir sudah lebih berkuasa daripada salib. Kira-kira begitu dia. Ditonjolkan dalam film saja. Sama kayak film Predator itu sekarang. Ya. Ditembak dia, tokonya ini mati, seret, hancur. Nanti sebentar lagi, 1 menit lagi muncul dia. Buat lagi. Frustasi orang nonton itu. Macam mana lah ini? Nggak ada lagi bisa orang, matilah kita kalau itu datang ke sini, kita bilang. Begitulah kita dihantui pikiran kita dengan film-film seperti itu. Vampir itu menggambarkan bahwa dia lebih berkuasa daripada salib Tuhan. Lalu orang-orang percaya menikmati film itu. Gitu. Kita waspada hari ini. Ya, saya waktu melihat itu, ini apa ini? Kata firman Tuhan, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Lah itu kan film, Pak. Iya, lewat film kita mau dikotori. Lewat film kita mau direndahkan pikiran kita. Mau dihilangkan pikiran kita. Bahwa kita ini tak bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi percaya. Iblis sebenarnya menaruhkan kepada kita bukan hal yang membutakan kita. Tapi yang dikerjakan iblis adalah dia cabut firman dari kita. Itu pekerjaan iblis. Bagaimana supaya kita tidak kuat megang firman, maka dia cabut firman itu. Dia sodorkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Akhirnya kita mengatakan bahwa, iya ya, ini kan firman Tuhan, ya firman Tuhan lah ini. Ya adalah firman Tuhannya. Tapi ini kan dunia nyata, kawan. Ini urusan perut, kita bilang. Membilang perut pun jadi perut, gitu. Saking dia menekankan. Seolah-olah hubungan perut dengan urusan Tuhan itu berbeda. Tidak, Tuhan peduli atas perut kita. Tuhan peduli atas ekonomi kita. Tuhan peduli di atas kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita hari ini, Tuhan peduli. Hanya kata Tuhan, lihat firman Tuhan, apa yang kujanjikan mengenai apa yang kau alami hari ini. Ketika kau kuat dengan itu, ketika kau tidak sulit percaya, maka kau tinggal menerima itu dariku. Itu janji Tuhan. Tapi iblis hari ini, dia mau mencuri firman itu. Enggak betul itu kawan. Kau tengoklah mati si Anu gara-gara itu. Tengoklah itu. Fakta-fakta ini yang membuat akhirnya kita sulit untuk percaya, mempercayai firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang mau kita kerjakan? Ya, apa kita takut dengan kenyataan itu? Tidak. Hadapi kenyataan itu adalah kenyataan yang real. Tapi sesuatu yang real, kata Tuhan, itu bukanlah karyaku. Karyaku apa? Karyaku ada di sini. Kau akan kubikin menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan kepada Abraham. Dia tidak tahu bagaimana caranya Tuhan waktu itu. Waktu dia mempersembahkan Isa, tidak tahu dia. Tapi yang Abraham tahu bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Ini yang perlu kita pegang. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memberkati kita.
Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Berbeda-beda persoalan kita, berbeda-beda kebutuhan kita. Kita tidak tahu bagaimana cara memenuhinya. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji atas janjinya. Amin. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tapi adakah Dia mendapati kita tetap percaya dengan apa yang Dia katakan? Oleh karena itu, membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman, ini enak disebut, tapi godaannya sangat banyak. Godaannya sangat banyak. Oleh karena itu, pikiran kita hari ini disuruh memilih. Kalau kau mau tidak sulit untuk percaya, bacalah firman. Begitu banyak saingan kita dalam waktu untuk kita membaca firman, maka itulah yang harus kita kalahkan. Bagian kita adalah itu. Karena kita yang memilih waktu kita. Dari 24 jam kita, berapa jam kita pakai tidur, berapa jam kita pakai untuk kerja, berapa jam kita pakai untuk olahraga, berapa jam kita pakai untuk rohani kita. Kita yang memilih dan menentukannya. Itu sebabnya jemaat Tuhan, kalau kita sulit menjadi percaya, kembalilah kepada pengertian bahwa sumber kita adalah dari Allah sendiri. Maka jangan tercabut kita dari Allah. Terkoneksilah kita terus dengan Allah, sehingga kita bisa tumbuh secara rohani. Karena habitatnya kita di situ. Jadi jangan katakan bahwa aku biasa-biasa aja, fine-fine aja. Udah lama aku tidak baca firman. Aku khotbah. Banyak bahan-bahan khotbah aku. Dari mana? Dari buku-buku rohani, dari YouTube, dari khotbah-khotbah internasional. Hei, kata Tuhan, bukan itu. Aku membutuhkan pertumbuhan kau, bukan apa yang sedang kau pamerkan sama orang. Itu sebabnya ada hamba Tuhan pun sudah hebat berkhotbah, bisa jatuh di dalam dosa. Kenapa? Tidak terhubung dengan Tuhan. Fasih dia berbicara, fasih dia berkhotbah, fasih. Luar biasa. Tapi kehidupannya hancur. Sulit menghargai orang. Sulit bisa mengerti orang lain. Hina melihat orang. Karakternya tidak mau diubah seperti karakter Kristus. Dia sepertinya merasa, aku sudah dipakai, khotbah di mana? Di Senayan. Aku sudah dipakai Tuhan, khotbah di mana? Di Australia. Di mana? Dia sebut pengalamannya itu. Padahal Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat sejauh mana kau terhubung dengan aku. Sejauh mana kau datang sama aku. Berapa banyak waktumu kau datang sama aku. Kau bacalah firman ini menjadi pembanding dengan fakta-fakta yang ada di dunia. Sehingga kau tidak menjadi jatuh dengan fakta-fakta tadi. Kalau kau lihat sekarang jumlah pengangguran di Indonesia, kau tidak menjadi kecut. Kenapa? Karena aku tahu bahwa Tuhan memberikan aku masa depan yang penuh pengharapan. Kenapa? Kata firman begitu gitu loh. Jadi sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Sehingga kita tidak pernah menjadi takut. Kita jalani walaupun belum terjadi, walaupun belum dijawab janji-janji tadi, tapi seperti Abraham tadi, dia teguh. Mari kita baca. Roma 4 ayat 20 dan 22. Ini ayat terakhir. Roma 4 ayat 20 dan 22. Mari kita baca sama-sama. Roma 4 ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sangat jelas dikatakan di sini bahwa persepsi Abraham tentang kehidupan itu berdasarkan firman dan kehendak Allah. Ini contoh, ada bapak rohani yang mempraktekkan itu. Kenapa percayanya itu terus tetap ada? Tidak sulit dia untuk percaya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Kenapa dia bisa tidak bimbang? Karena dia mendrive diri dia. Dia membangunkan diri dia setiap hari. Bahwa firman Tuhan ini benar. Bahwa firman Tuhan ini berkuasa. Itu dia perkatakan dengan dirinya.
Jadi kita yang harus memotivasi diri kita sendiri, memperkatakan bahwa firman Tuhan ini benar. Apa yang Tuhan janjikan sama aku itu betul. Bagaimana pandangan kita mengenai Allah itu menjadi benar. Lalu bagaimana kita menganggap bahwa Allah memandang kita itu harus benar. Jangan anggap lagi bahwa Allah itu kejam sama kita. Itu udah pelajaran yang lalu-lalu. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah selesai dengan itu. Maka Allah pun baik dengan kita. Jangan kita ragukan lagi itu. Dan kita pun harus mengenal kita bahwa Allah itu Allah yang baik. Jadi pandangan kita kepada Allah dan pandangan Allah mengenai kita sudah benar dengan kita. Ketika itu sudah terjadi, dikatakan di sini, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Mari kita bangun rasa percaya kita supaya bisa terus tumbuh, ya. Kita katakan pada diri kita sendiri, terhadap janji Allah aku tidak bimbang. Aku tidak bimbang. Begitu kita bimbang, aku tidak bimbang. Ini yang membuat maka rasa percaya kita terus bisa bertumbuh. Dikatakan di sini, malah ia diperkuat dalam imannya. Karena sesuatu janji Allah terjadi kalau imannya terjadi. Nah, dalam rangka membawa iman kita menjadi kuat, maka kita harus memperkatakan bahwa kita tidak pernah bimbang. Aku tak pernah takut. Nyata-nyatanya fakta di TV, fakta di sekarang di koran-koran, bahwa begini keadaannya, bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Aku percaya akan firman Tuhan. Begitulah sikap kita. Lalu dikatakan di sini, dengan penuh keyakinan dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di dalam ketidakpastian dia memuliakan Allah. Di dalam saat janji-janji Tuhan belum terpenuhi, kita muliakan Allah. Kita mengucap syukur. Kita yakin apa yang sudah Tuhan janjikan. Jadi perbedaan tadi saya bilang bahwa Abraham tadi dia belum mengalami janji, tapi dia percaya bahwa Allah sudah menjanjikan dan itu pasti terjadi. Amin. Hari ini berapa banyak janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup kita. Itu bukan salah kita. Itu bukan salah siapa-siapa. Pikiran kita yang membentuk itu, mengatakan bahwa ini mungkin tidak terjadi. Sekarang perbaharui hari ini. Jangan sulit untuk percaya. Kata Tuhan, semua itu janji Tuhan, dia akan tepati janji-janjinya kepada kita. Tapi kata Tuhan, terhubunglah kau dengan aku. Janganlah kau bimbang atas apa yang sudah kujanjikan. Ini butuh pengorbanan. Ini butuh kerelaan. Ini butuh kesediaan. Kalau kita bersedia untuk itu, maka hari demi hari walaupun janji-janji belum terjadi, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Oh, belum terjadi. Oh, belum ada jodoh. Kata Tuhan, tunggu. Kita doakan terus. Kita doakan terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Nah, kira-kira begitu dia. Ya? Tidak ada kata pesimis, tapi kata Tuhan, kalau kau semakin sulit percaya sama aku, perbaikilah konsep pikiranmu. Kalau janji-janji Tuhan belum terpenuhi hari ini, kita yang akan menguatkan diri kita. Amin. Amin. Ada banyak janji, ada banyak doa-doa yang belum dijawab, saya memiliki itu. Ya. Tapi Tuhan ajarkan dalam pelayanan ini bahwa kita, kata Tuhan, khusus. Khusus dalam arti apa? Bukan enak-enak didengar. Memang ada yang mau Tuhan siapkan bagi kita. Ada yang mungkin yang pesimis. Kapan itu? Sudah dari 20 tahun lalu ku dengar itu katanya gitu. Ya oke. Kalau dia tidak mau itu, biarkan dia tidak mau itu. Tapi jemaat diminta Tuhan, semasa hidupmu, bukan nanti setelah kita mati, semasa hidup kita itu, yang kita tidak tahu sampai umur berapa, Tuhan lagi mau menunggu kita. Siapa yang siap untuk berfungsi seperti apa mau kufungsikan? Kondisi aku sekarang masih berkekurangan Tuhan. Ya, itu realita. Tapi kata Tuhan, Tuhan mau menyelesaikan semuanya itu. Tuhan mau memberkati kita ketika kita mau menerima respon Tuhan. Sehingga kita tidak sulit lagi untuk percaya kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Di tempatmu sampaikan kepada Tuhan.
Apa yang kau ingin perbaharui dalam percayamu kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih rindu bisa menepati, melakukan semua yang Dia janjikan kepada kita. Ketika itu janji-janji itu tergenapi, bukan untuk memenuhi keinginan kita, tapi agar nama Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Ada rencana Tuhan yang mulia bagi kita pribadi demi pribadi. Karena Tuhan mau lewat hidup kita nama Tuhan ditinggikan. Oleh sebab itu Dia berkepentingan memberkati kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang ini. Firman-Mu yang mengatakan bahwa kami harus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami harus tertanam dengan Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang mengizinkan kami untuk kami membenahi pikiran kami, persepsi kami Tuhan. Tidak kami selaraskan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, tapi kami mau menselaraskannya dengan firman Tuhan, sehingga semua yang Tuhan janjikan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan ketika janji itu dipenuhi, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materikan firman-Mu dalam pikiran kami, sehingga ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.